Untuk lebih memahami, Ustazah pada sesi yang terakhir nih, maksudnya bagian terakhir nih, Ustazah akan buat satu ilustrasi, satu gambaran mengenai orang yang istiqomah, supaya perempuan boleh berimajinasi, boleh berkhayal yang perempuan itulah yang dalam gambaran ini. Dan ilustrasi ini, metafor ini, gambaran ini, perumpamaan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya hadis sahih dan saya dapatkan keterangannya juga dalam kitab ini ya, perempuan. Tuan-tuan, kalau yang sudah punya kitab ini, nanti boleh dibuka, jangan sibuk dekat live saja. Oh, apa hadisnya Rasulullah ini nggak mana. Oke, nanti boleh tengok dekat sini. Muka surat yang ke-71 disambungkan ke-72 akan dijelaskan di situ hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam kitab hadisnya Al Musnad. Dan bila saya cek dalam maktabah elektronik, ternyata hadis itu riwayatnya adalah daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya sahih dan dijelaskan secara baik, secara jayanya oleh siapa namanya? Yang penulis Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dijelaskan dengan baik dan saya bersyukur ya mendapat membaca buku ini. Buku ini sebetulnya simple aja sebab matanya disebutkan kan, Arabnya disebutkan, lepas itu terjemahannya jadi agak tebal. Ini pocket, buku kecil aja. Buku panduan 10 kaidah penyucian jiwa. Ya, penyucian qalbu tadi itu kan ada takhalli, ada tahalli, itu namanya tazkiyah. Jadi 15 menit kalau baca ini insya Allah boleh lah. Tetapi kalau untuk memahami, biarlah 10 itu 10 hari dengan direnungkan satu-satu. Mana 10 hari perempuan tonton akan khatam buku ini. Baik. Perumpamaan Anda sekalian termasuk saya adalah orang yang melangkah di atas jalan yang lurus. Ya, dan jalan yang lurus itu diumpamakan seperti ini. Ya. Kalau kita katakan di sini surga, ya, akan ada jalan yang akan menghantarkan kita ke surga, ya. Jadi kita bayangkan ini adalah jalan yang lurus. Masuk bisa bawah? Masuk ya. Oke. Hah? Oke, baik. Jadi perumpamaan jalan yang lurus itu ya diumpamakan seperti Anda menjalani ya, berjalan di atas jalan yang lurus. Oke. Kita gambarkan di sini adalah kita. Anda bermula di sini. Maunya adalah garisan itu lurus. Lurus. Dan garis yang lurus itu disebut dengan as-sirat. Baik. Oke, terputus ya suaranya ya. Atau saya ulang balik lah ya. Saya pegang nih klip mic-nya. Oke. Jadi perumpamaan jalan yang lurus itu kita ibaratkan seperti gambaran seperti ini ya. Kita. Di tepi jalan yang lurus ini ya, ada namanya pagar. Ya, pagar. Kanan kiri dikelilingi oleh pagar. Ya, pagar. Tujuannya agar kita tak terjatuh, begitulah, dibatasi. Di depan sini ada penyeru. Dia penyeru, yang penyeru itu dikatakan adalah Al-Quran. Al-Quran memanggil kita, teruslah berada di atas jalan yang lurus. Teruskan mendaki pada jalan yang lurus. Istiqomalah. Quran memanggil. Namun, karena dunia itu adalah ujian, maka Allah meletakkan di sebalik pagar ini terdapat pintu-pintu yang terbuka. Oke, saya contohkan di sini ada pintu yang terbuka. Ada lagi pintu yang terbuka. Ada lagi pintu yang terbuka. Al-abwab al-mufattaha. Biar lebih.
Kemudian di sebalik pintu yang terbuka ini ada tirai-tirai yang menjuntai, lembut, indah. Bayangkan, kita kalau musim raya, naknya tirai-tirai yang cantik, yang menjuntai, yang lembut, yang halus. Begitu indah tirai-tirai ini. Di sebalik pintu, dan pintunya terbuka lagi. Ini kita lah. Ini gambaran kita. Posisikan sekarang ini kita di sini. Kita berjalan. Ketika mana kita namanya mendaki itu kan penat, letih, payah, susah. Bila tengok pintu terbuka, namun ada pagarnya. Kita melintas juga pagar ini. Nak masuk pintu. Bila tengok namanya tirai ini terhurai dengan lembut dan indahnya, ya tirai ini. Kita mencoba untuk membuka. Tetapi ketika kita hendak membuka itu, ada penyeru. Penyeru di atas kita. Ini penyeru. Penyeru itu namanya wa'iz. Penasehat. Dia menyeru sebagai seorang penasehat. Dia menyeru, waihak, celaka engkau fulan. Jangan engkau masuki pintu itu dan jangan engkau buka tabir atau tirai yang indah itu. Karena kalau kamu buka, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Kamu akan larut di dalamnya. So, pertanyaannya, ada apa di sebalik tirai yang indah itu? Di sinilah yang adanya la'ibun, walahwun, wazinatun, watafahurun, watakasurun. Di sinilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 50, surah yang ke-57 ayat yang ke-20 itu. Ada permainannya la'ibun, ada hiburannya lahwun. Anda kalau penat berhibur kan senang kan, seronok kan? Nah, itulah kalau kita berjalan penat tuh begitu juga. Kita masuk ke sini. Sini kadang lupa, tak naik-naik lagi, tak jalan lagi. Tak jalan-jalan lagi. Baik. Ada penyeru ya. Di sini ada hiburan, ada permainan, ada perhiasan dunianya, ada kemegahan, ada keindahan dan lain sebagainya lah semua, ya. Sini juga lebih kurang sama ya, pintu ini lebih kurang sama ya. Ketika misalnya dia tak terpesona, tak tergoda oleh rayuan ini karena kolbunya, di sini kolbunya ini yang menggerakkan dia untuk berpikir. Orang yang cerdas dalam berpikir adalah orang yang mengutamakan surga atau akhirat berbandingkan dunia. Ini surga, ini dunia. Dunia dengan syahwatnya, dunia dengan hawanya, dunia dengan nafsu ammarahnya, dunia dengan setan dan lain sebagainya. So melangkahlah dia sampai di sini. Sudah semput juga. Nak berehat, tengok ke sini ada batasan. So, pagar ini diibaratkan oleh hadis Nabi sebagai hududullah. Hududullah itu adalah had-had, batasan-batasan yang Allah batasi supaya kita tak melanggar. Masih ingat kan ta'rifan daripada istiqamah itu? Wal wuquf indal had bi ilmin wattiba'in wa ikhlasin. Yaitu menjaga batasan-batasan ini jangan sampai melampauinya. Kan? Jadi kat sini, posisi kita tuh kat sini aja. Kalaupun sengit-sengit di sini aja lah. Tak payah sampai melanggar pagar yang Allah beri ini. Kemudian tirai-tirai yang menjuntai indah ini itu disebut sebagai maharimillah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, seperti zina, seperti khamar, seperti apa lagi? Hal-hal yang nikmat. Yang dicenderungi oleh syahwat. Dan disokong baik dan jayanya oleh nafsu serta hawa dan syaitan yang terkutuk. Ya. Rasa penat, teruskan. Dan itulah makanya 17 rakaat itu kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Dan tahukah kita jalan ini, jalan yang lurus ini, as-siratal mustaqim itu adalah Islam. Jalan keislaman. Tahu makna Islam? Islam itu adalah at-ta'ah, ketaatan, at-tadallul. Karena itu kalau ditanya apa Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ketaatan semuanya. So kita diminta untuk taat, berada di atas garis yang lurus. Itu bukan garisnya yang kita perhatikan. Garis yang lurus itu adalah keislaman. Kita diminta untuk taat terus. Taat. Tetapi subhanallah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika manusia itu sudah nak berhenti, nak give up, mereka dicangkuk-cangkuk. Maknanya patahkan balik oleh Allah, maka berlaku namanya hukuman, azab, siksa, ya, kepedihan,
Tadinya kaya, pas itu miskin, tadinya sehat terus sakit. Itu semua adalah nak dipatahkan balik sebetulnya. Itu bukan balasan orang jahat. Itu adalah kemurahan Allah untuk mengajak manusia tetap di atas jalan yang lurus. Jalan masih panjang lagi sebetulnya. Ya. Sampailah kita di sini ya. Kita katakanlah jarak antara surga dengan diriku hanya sejengkal begitu. Hanya sejengkal. Tapi apa yang Rasulullah katakan tentang masalah orang yang istiqamah yang sudah sampai di atas garis menuju garis finish ini? Rasulullah mengingatkan kita jangan terbuai oleh kejayaan yang kita kecapi sampai di sini nih. Aku udah soleh sampai 70 tahun dah. Tak tahunya tinggal satu saat saja dia murtad misalnya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in, wa inna rajulan layak malu bi amalin ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada seorang nanti itu di mana jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta, di mana dia sudah melaksanakan amalan surga yang luar biasa, namun takdir telah menentukan atas pilihan dia lah. Dia akhirnya di hujung hayatnya melakukan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka, padahal tinggal sejengkal. So apa yang membuat kita aman daripada masuk neraka? Tidak ada yang membuat kita aman. Karena itu mohonlah sentiasa petunjuk dari Allah. Dan sebaik-baik permohonan itulah yang kita sebutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan bikwai kita adalah aku nak kereta ya Allah. Aku nak rumah besar ya Allah. Aku nak kaya supaya boleh santuni mak ayah. Nak santuni mak ayah itu tak perlu kaya perempuan tuan-tuan. Rasul telah mengajar kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya juga macam kita. Ada perasaan macam dengki, tapi dengkinya dengki terpuji. Dhahaba ahli dusur ya Rasulullah. Orang-orang kaya telah pergi. Pergi apa dengan harta benda mereka? Mereka boleh haji, mereka boleh umrah, mereka boleh bersedekah. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Kami cuma berpuasa, sholat begitu aja. Tapi Rasulullah katakan apa? Pada tiap-tiap perkataan kamu, subhanallah, alhamdulillah. Bahkan pada tiap sebagian anggota badan kamu yang kamu luahkan untuk istri kamu, itu ada sedekah. So, sedekah itu jangan kita artikan dengan harta benda semata, duit itu, rumah besar itu, tidak. Keselesaan orang tua kita bukan karena besarnya rumah kita, tapi karena kolbu kita yang santun kepada dia. Bukan open house, open heart. Baik, perempuan tuan-tuan, jadi kalau kita bayangkan orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus adalah mereka yang berada di atas ketaatan ketika Allah uji dengan keindahan, Allah batasi dengan aturan-aturan, dan kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya kita menyambut seruan Al-Quran, sampai akhirnya kita peduli dengan nasihat orang-orang di sekitar kita, sampai akhirnya surga itu mendekat kepada kita. Dan inilah hakikat pendakian orang yang istiqomah menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Dekat surga orang sudah puas, tapi Allah katakan, alam tarda, belum lagi kamu reda, kami dah reda ya Allah. Tapi Allah katakan, ada sesuatu yang kamu akan lebih reda. Maka dibukalah hijab antara Allah dengan hamba-hambanya, maka tersingkaplah wajah Allah. Yang kita doakan, Allahumma inna nas'aluka syauqa illa liqa'ika, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadri ila wajhikal karim. Dengan cara apa kita mohon kepada Allah agar Allah bukakan hijab, agar kita boleh menyaksikan wajah Allah? Dengan istiqamah. Dengan cara apakah kita boleh istiqamah? Dengan membina kalbu. Apakah jenis kalbu yang perlu kita bina? Jenis kalbu yang perlu kita bina adalah kita memasukkan padanya sifat namanya mutmain, sifat mukmin, sifat muttaqi, sifat khusyuk, sifat hubud, sifat macam-macam itu. Dan insya Allah esok kita akan mulakan siri yang pertama, maksudnya renungan pertama mengenai qalbun mukmin. Apakah qalbun mukmin itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan apa kelebihannya mendapatkan qalbun mukmin itu? Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.